tanya kabar kalian satu persatu terlebih dahulu. Oke, untuk Iqbal, bagaimana mood kamu hari ini? Apakah hari ini terasa sedih, senang, ngantuk, sakit, atau sebagainya? Oke, terima kasih Iqbal. Untuk teman-teman yang lain, kalau dikiranya sakit, kalian bisa istirahat terlebih dahulu, bilang ke kakak kalau misalnya ada yang sakit atau merasa yang gak enak badan ya. Untuk yang sedih, semoga kalian pas belajar matematika itu jadi happy ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang akan kita pelajari hari ini, akan ada peraturan ya. Jadi setiap kakak nulis atau kakak menjelaskan, kalian tidak boleh sambil nulis. Jadi nanti ada waktunya kalian itu saya suruh untuk menulis. Saya kasih waktu untuk menulis apa yang saya jelaskan nih. Oke. Selain itu juga nggak boleh materinya itu nggak boleh difoto. Ya. Jadi apa yang saya tulis, apa yang saya jelaskan di papan tulis, kalian harus tulis, tidak boleh difoto. Jadi penggunaan HP di kelas itu hanya untuk kuis dan semacamnya ya. Jadi nggak boleh untuk foto, nggak boleh untuk merekam, tiktokan, sosmed di kelas itu nggak boleh. Ya, sampai sini sepakat? Oke, sebelum kita masuk, jadi kita hari ini tuh akan belajar mengenai eksponen. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini tuh ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat-sifat eksponen ini terdiri dari 8 sifat ya. Jadi di masing-masing sifat nanti itu bakalan ada contoh soalnya. Jadi misal di sifat pertama nih nanti ada gambaran contoh soalnya. Karena kan sebagian kalau misalnya kalian belajar matematika nggak ada contoh soalnya itu pusing ya kalau lihat rumusnya doang. Maka dari itu nanti di setiap sifat-sifat eksponen akan saya beri contoh soalnya. Ya, jadi untuk teman-teman semua tolong ditulis dan juga diperhatikan dari masing-masing sifat tersebut karena ada banyak nih, ada 8 sifat yang nggak mungkin kalian menghafal. Ya, matematika itu bukan dihafal, tapi kalian pahami jalannya. Ya, setelah kalian memahami sifat eksponen, kita lanjut ke soal-soal eksponen. Dimana soal-soal eksponen itu di dalam satu soal kalian akan membahas atau mencakup beberapa sifat. Jadi cuma satu soal nih. Satu soal itu bisa mencakup 2-3 sifat. Ya, maka dari itu kalian harus paham sifat-sifat dari eksponen. Oke? Itu kan saya udah jelaskan ya apa yang saya akan ajar hari ini. Jadi langsung kita masuk ke materi eksponen. Nah, sebelum kita masuk ke materi eksponen, saya ada bukan definisi sih, tapi seperti gambaran kecil mengenai eksponen tersebut. Ada A pangkat M. Sebenarnya A pangkat M ini itu kan mencakup banyak hal ya, tapi di sini A pangkat M ini kita cakupkan ke eksponen karena kita hari ini akan mempelajari sifat-sifat eksponen. Nah, dari A pangkat M ini ada hal-hal yang harus kalian ketahui. A itu disebut dengan apa, M itu disebut dengan apa. Oke. Jadi A di sini itu kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. Nah, ya jadi A pangkat M itu A-nya disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Nah, kalau M-nya itu kita sebut dengan eksponen. Nah, jadi eksponen itu adalah bahasa gaulnya dari bilangan berpangkat. Ya, jadi kalau misalnya kalian kan nyebutnya itu perpangkatan ya. Nah, perpangkatan itu sama aja dengan eksponen. Jadi kalau dia lebih gaul, ya kalian bisa menyebutnya sebagai eksponen. Gitu ya. Jadi eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Ya, eksponen itu adalah berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ya, jadi bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang dikalikan secara berulang kali sesuai dengan pangkatnya. Misal, di sini ada seperti ini, 2 pangkat 3. Nah,
siswa, kebanyakan orang, 2 pangkat 3 itu dihitungnya adalah 2 dikali 3. Itu salah ya. 2 pangkat 3 itu kita hitung sebanyak pangkatnya. Karena di sini pangkatnya adalah 3 kali, berarti kita hitungnya sebanyak 3 kali dengan basis yang sama. Di sini kan 2 pangkat 3, berarti dia dihitungnya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Kalau kalian menghitungnya 2 pangkat 3 itu 2 dikali 3, itu salah ya. Maka itu asal mulanya dari mana ya. Jadi perpangkatan itu dihitungnya sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya 4 berarti dihitungnya sebanyak 4 kali berturut-turut. Kalau pangkatnya 5 berarti dihitungnya 5 kali berturut-turut. Ya, itu disebut dengan perpangkatan atau eksponen. Sekarang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu misalnya di pas era COVID. Ya, misal pas era COVID ya. Ini misalnya ini wadah lah ya, anggap aja ini wadah. Nah, setiap harinya itu COVID itu kan bakteri ya, bakteri atau virus. Nah, setiap harinya tuh virus atau bakteri membelah diri per harinya itu adalah sebanyak 2. Ya, sebanyak 2. Jadi setiap harinya itu bakteri membelah diri sebanyak 2. Berarti dia jadi 2 gitu kan? 2. Nah, tapi pas kita era COVID itu, kita melewatinya beberapa bulan ya. Misalnya kita ambil sebanyak 5 bulan. Berarti kan kita harus hitung per harinya itu kan 7 ya. Per harinya maaf 2. Berarti kita harus hitung selama 5 bulan. Oke, kita anggap aja gimana ya? Kita anggap aja tuh per bulannya aja deh. Per bulannya itu dia membelah diri sebanyak 4. Ya. Per 1 bulan itu sebanyak 4 virus. Nah, kita disuruh cari sebanyak 5 bulan. 5 bulannya itu ada berapa virus ya. Caranya berarti kita tinggal pangkatkan aja untuk 5 bulannya. Kan tadi kan sebanyak 4 ya, per bulannya itu 4. Berarti kita pangkatkan dengan 5. Jadi 5 di sini untuk bulan. Gitu ya. Berarti 4 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4 kalikan dengan 4 sebanyak 5 kali. Nah, ini hasilnya selama 5 bulan itu sebanyak berapa? Itu kalau misalnya kita kaitkan dengan sehari-hari ya, dengan dunia nyata. Kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya pas COVID, sebenarnya banyak banget ya, bisa kalian hitung tuh. Contohnya bisa di perbankan, kayak bunganya per bulan tuh sekian, dan nanti di bulan selanjutnya berapa. Itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kan tadi udah ada definisinya juga, udah ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari eksponen. Sifat yang pertama, ya, di sini ada sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama itu bentuknya nih seperti ini. Ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M. Ya. Kalau ada contoh soal seperti ini atau bentuk seperti ini, kita sederhanakan. Kak, kenapa sih harus disederhanakan? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kita harus sederhanakan? Karena kan kalau misalnya pangkat nih seperti ini, yang seperti tadi ya, yang 4 pangkat 5 itu kan banyak banget ya. Apalagi kalau misalnya kita dikalikan lagi dengan pangkat yang lebih besar. Nah, itu bakalan repot. Maka dari itu kita menggunakan sifat-sifat eksponen dengan tujuan untuk menyederhanakan perhitungan kalian atau mempermudah perhitungan kalian. Oke?
Oke, kita lanjut. Di sini ada contohnya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M. Kalau kita sederhanakan, biar gampang aja ya, warnanya kita ganti jadi warna merah. Sifat yang pertama itu tadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M. Kalau ada soal seperti ini, pangkatnya kita jumlahkan. Jadinya A pangkat M plus N. Ya, dengan syarat kedua basis tersebut harus sama. Ya. Jadi kalau misalnya basisnya sama, berarti pangkatnya itu bisa dijumlahkan. Kalau misalnya basisnya berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan. Contohnya nih. Contoh. Di sini ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Ini untuk operasinya itu adalah perkalian ya. Selain perkalian berarti beda lagi. Itu nanti ada di sifat berikutnya. Ya. Contohnya di sini ada 2 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Di sini kan basisnya udah sama. Ya, sama-sama 2. Basisnya kita tulis dulu 2. Karena kan udah sama. Ya kan? Sekarang pangkatnya kita jumlahkan. Ditambah dengan 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 9. Gitu caranya. Nah, sekarang soal nomor 2. Kalau misalnya dia basisnya berbeda. Nah, kalau basisnya berbeda, tadi kan saya bilang sifat pertama bisa digunakan jika basisnya itu sama. Kalau basisnya berbeda, berarti perhitungannya stop sampai di sini. Ya tergantung opsinya, tapi biasanya tuh cuma stop sampai di sini doang. Kalau kalian mau dijabarkan, boleh dijabarkan. Maksudnya gimana kalau dijabarkan? Sini kan 3 pangkat 2 tuh kan sama aja 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. Dikalikan dengan 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2. Sehat ya. 9 kali 4 36. Nah, ini mah gampang ya, karena pangkatnya kecil. Kalau pangkatnya besar biasanya stop sampai di sini doang. Ya, itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua. Di sini sifat yang kedua itu bentuknya ada seperti ini. Nah, lagi-lagi untuk sifat yang kedua ini syaratnya itu basisnya harus sama. Di sini bentuknya pecahan, yaitu A pangkat M per A pangkat N. Caranya kita sederhanakan. Kalau tadi dia operasinya itu kan dikali, berarti pangkatnya dijumlah. Sekarang kalau misalnya operasinya itu pembagian, itu kan pembagian ya. Berarti di sini kebalikannya, berarti pangkatnya itu dikurangi. Jadinya A pangkat M dikurangi dengan N. Oke, langsung ke contoh soalnya aja. Nah, ini sama ya, sama kayak sifat yang pertama. Kalau basisnya berbeda, berarti stop di situ aja, nggak usah dilanjut. Ya, ini syaratnya itu sama, basisnya harus sama. Kayak di sini ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2. Berarti basisnya kita tulis ulang, pangkatnya langsung kita kurangkan karena basisnya udah sama. Dikurangi 2, 5 kurang 2, 2 pangkat 3. Seperti itu cara menghitungnya. Ini untuk sifat yang kedua. Sekarang untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu bentuknya seperti ini. A pangkat M, tapi dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kalau ada soal kayak gini, gimana cara penyederhanaannya? Caranya, pangkat yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang ada di luarnya. Kan kalau tadi beda ya ini bentuknya ya. Kalau ini bentuknya kita kalikan pangkatnya. Nah, seperti itu.
Oke, jadi A pangkat M dikalikan dengan N. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Di sini contohnya misal 5 pangkat 3 dikalikan dengan, dipangkatkan lagi dengan 2, maaf. Nah, berarti kita menggunakan sifat yang ketiga ya. Nanti sifat yang ketiga berarti pangkatnya itu kita kalikan. Basisnya tulis ulang, pangkatnya kita kalikan. 3 dikalikan dengan 2. 3 kali 2 berapa? Berarti 5 pangkat 6. Seperti itu ya. Untuk sifat yang keempat sekarang. Sifat yang keempat itu hampir sama dengan sifat yang ketiga, tapi kita lebih dijabarkan. Bentuknya itu seperti ini. Nah, kan kalau di sifat yang ketiga cuma 1. Sekarang ada 2 variabel atau 2 konstanta. Caranya, masing-masing dari si basisnya ini kita pangkatkan yang ada di luarnya. Jadinya gimana Kak? Jadinya seperti ini. A dipangkatkan dengan M. Karena di sini operasinya kali, berarti dikali. B pangkatkan dengan M. Seperti itu ya. Jadi masing-masing dari basisnya ini kita pangkatkan. Berarti berarti jadinya A pangkat M dikalikan dengan B pangkat. Contohnya di sini misal kalau di syarat yang keempat itu basisnya nggak perlu sama, oke? Jadi kalau misalnya basisnya berbeda itu nggak apa-apa. Basisnya yang sama itu khusus di syarat 1 sampai syarat kedua, 1 dan 2. Ya di sini misal 2 pangkat 5, 2 kali 5 pangkat 2. Nah berarti masing-masing dari basis tersebut kita kalikan dengan pangkatnya. Berarti jadinya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Nah ini kan basisnya berbeda ya. Berarti stop sampai di sini aja. Oke, sebelum kita lanjut ke syarat yang ke-5 sampai syarat yang ke-8, ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang bingung? Kalau kalian masih bingung silahkan ditanya. Kalau cukup, bilang cukup. Oke, untuk nulis dari pengertian sampai ke sifat yang keempat, saya beri waktu 3 menit untuk kalian menulis. Sekalian kalian tanya-tanya aja apa yang kalian bingung. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tadi ada yang ingin bertanya, untuk di syarat yang ke-1, pertanyaannya itu katanya Kak, kalau misalnya operasinya itu penjumlahan bagaimana? Apakah bisa? Kayak gini ya. Karena kan di sini yang saya tulis itu perkalian. Jawabannya itu tidak bisa ya. Ini untuk syarat yang pertama itu khusus perkalian aja. Khusus dalam bentuk operasinya itu perkalian. Jadi kalau misalnya dia penjumlahan, pengurangan atau sebagainya itu nggak bisa. Khusus perkalian aja ya. Sudah menjawab? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada, udah cukup. Kita lanjut ke sifat yang ke-5. Nah, untuk sifat yang ke-5 itu bentuknya seperti ini. A per M, A per B pangkat M. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja dengan sifat yang keempat, tapi bedanya bentuknya ya. Di sifat yang keempat itu bentuknya perkalian, sekarang di sifat yang ke-5 itu bentuknya dalam pembagian atau pecahan. Caranya sama, jadi masing-masing dari basis ini harus kita kalikan dulu dengan pangkatnya.
menjadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, untuk sifat yang kelima itu nggak perlu sama basisnya ya. Balik lagi yang tadi saya bilang, basisnya yang sama itu khusus untuk sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Lanjut, contoh soalnya. Contoh soalnya di sini aja ya. Misal di sini ada 2/5 pangkat 3. 2/5 pangkat 3. Berarti masing-masing dari basis tersebut harus kita kalikan dengan pangkatnya. Berarti menjadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Kayak gitu ya. Kalau misalnya basisnya sama, berarti kita balik lagi ke sifat yang kedua. Kalau basisnya berbeda, berarti stop sampai di sini aja. Oke, kita lanjut ke syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6. Nah, syarat yang ke-6 itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 itu sebenarnya pembuktiannya panjang ya. Tapi di sini kita langsung ke hasilnya aja. Jadi berapapun angkanya, sebesar apapun angkanya, kalau dia dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Ya. Jadi berapapun angkanya, seberapa besar pun angkanya, kalau dia dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya tetap 1. Ya. Contohnya di sini kita ambil angka yang besar. 2025 misalnya, angka 0. Tadi kan saya bilang ya, berapapun angkanya kalau dipangkatkan dengan 0 itu berarti hasilnya 1. Berarti di sini hasilnya sama dengan 1. Karena dia dipangkatkan dengan 0. Sekarang sifat yang ke-7. Ya, untuk sifat yang ke-7 itu bentuknya A pangkat min N. Ya, sebenarnya perpangkatan itu bisa aja dia dalam bentuk minus. Tapi kalau misalnya dalam bentuk minus tuh kayak nggak enak banget ya dilihatnya. Maka dari itu kalau misalnya ada soal bentuknya itu pangkatnya minus, berarti harus kita sederhanakan dengan cara syaratnya itu nggak ada syarat ya kali ini, maaf, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Caranya gini, 1 per A pangkat M. Jadi minus di sini itu kita ubah menjadi 1 per ya. 1 per A kita dekatkan dengan seperti itu. Contohnya, kita langsung ke contohnya aja. Di sini ada 2 pangkat min 3. Kalau misalnya kita ubah, berarti dia menjadi bentuk 1 per 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Untuk sifat yang ke-8. A pangkat M per N. Nah, ini nih ribet ya. Pangkatnya itu adalah pecahan. Nah, berarti kita ubah, tapi kita ubahnya itu menjadi bentuk akar. Berarti jadi berapa di sini? Akarnya kita tulis dulu A. Nah, M-nya atau pembilangnya kita jadikan pangkat si basisnya. Nah, untuk M-nya atau penyebutnya menjadi si akarnya. Contohnya di sini saya punya misalnya 5 pangkat 2 per 3. Berarti kalau kita ubah, tulis dulu akarnya, basisnya kita tulis, basisnya berapa? 5. Apa ini namanya? Pembilangnya 2, berarti jadi pangkat ya. Jadi 5 pangkat 2. 3-nya kita tulis di sini. Ya. Bisa kita sederhanain lagi. Jadi berapa nih? 5 pangkat 2 itu kan berarti sama aja 5 kali 5. 5 kali 5 25. Berarti hasilnya adalah akar 3 dari 25. Oke, ini untuk
8 syarat atau sifat ya, ada 8 sifat eksponen. Dari ke-8 sifat ini menurut kalian yang paling susah itu di sifat keberapa? Boleh ditanyakan. Saya juga kasih waktu 3 menit untuk menulis soal sifat-sifat yang ke-5 sampai ke-8. Yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, yang masih bingung juga silakan ditanyakan. Tidak boleh menggunakan HP untuk memfoto materi. Saya beri waktu 3 menit. Oke, dari ke-8 sifat ini, saya punya satu contoh soal. Nah, di satu contoh soal itu kita mencakup beberapa sifat. Saya tulis dulu ya. Untuk soal yang pertama ini harus kalian kerjakan. Saya beri waktu 3 menit cukup. 3 menit ya, cukup ya, satu soal doang. Gampang. Yang nomor 1 itu soalnya ada 5 pangkat 2 B, terus dipangkatkan lagi dengan 2 dikali dengan A pangkat 3 B pangkat 4. Oke. Untuk soal nomor 1 saya beri waktu 3 menit untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Oke. Karena udah 3 menit, jadi langsung kita bahas bersama-sama. Untuk soal yang pertama, nah berarti kita sederhanakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti kita menggunakan sifat yang keberapa? Kira-kira kita menggunakan sifat yang keberapa? Kita menggunakan sifat yang keempat. Jadi masing-masing dari basisnya harus kita kalikan dengan pangkatnya. Berarti di sini jadinya 5-nya kita pangkatkan dengan 2 dikalikan, di sini A-nya udah pangkat 2, tapi harus kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Berarti 2 dikalikan dengan 2 terus dikali dengan B. B-nya kita kalikan dengan pangkatnya. Jadi B pangkat 2 dikalikan dengan H pangkat 3 B pangkat 4. Nah, kira-kira setelah kayak gini turunnya, ini tadi B pangkat 4. Oke, kira-kira kalau bentuknya kayak gini, lanjutnya kita menggunakan sifat yang keberapa? Yang ini kita hitung dulu, berarti jadinya 5 pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 4 dikalikan. Oke, dari materi kita hari ini, tadi kan ada 8 syarat, ada contoh soal juga. Itu hal-hal yang perlu kalian pahami ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, bilangan B pangkat itu hitungnya bukan dikalikan dengan pangkatnya, tapi dihitung sebanyak pangkatnya. Misal pangkatnya itu adalah 2 pangkat 3, berarti kalian hitungnya 2-nya itu dikalikan sebanyak pangkatnya, bukan 2 dikalikan dengan 3 ya. Itu sebenarnya highlight atau pokoknya cara yang harus kalian bold cara menghitungnya. Kalau untuk syarat-syaratnya saya rasa kalian paham. Terus ada beberapa syarat juga yang harus kalian penuhi ya. Jadi harus ada yang basisnya sama nih, harus ditulis seperti ini, seperti itu ya. Oke, itu kesimpulan kita pada hari ini. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, jadi
Jadi syarat untuk basisnya sama itu cukup di syarat ke-1 dan syarat ke-2. Untuk syarat ke-3 sampai syarat ke-8 itu nggak perlu basisnya sama. Oke, itu pertanyaan dari Caca. Caca tadi bertanya seperti itu. Oke, untuk hari ini mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini. Coba dong reaksi ya untuk pembelajaran hari ini tuh oke atau tidak. Ini kalau misalnya jempolnya diangkat itu berarti pembelajaran hari ini itu menyenangkan. Kalau bosan berarti. Oke, cukup ya. Oke, untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.